Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Harian Distrik 29 Deli Serdang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulia nama-Mu ya Allah Bapa kami, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, dan yang berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nas renungan pada hari Kamis 2 Maret 2023 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Matius 5 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kepada kita disampaikan pertanyaan, apakah engkau ingin berbahagia? Pasti semuanya menjawab iya. Karena tak satu pun menginginkan hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya ketika dipertanyakan kembali apa yang membuat dirimu berbahagia, tentu jawabannya adalah bermacam-macam. Dalam bahasa Batak dikatakan hamuraun, hagabeun, hasangapun. Ada orang yang beranggapan ketika dia memiliki ketiga hal tersebut, hidupnya sudah berbahagia. Ketika dia sudah memiliki jabatan, kekayaan, kuasa, kehormatan, dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan berbahagia. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tuhan menginginkan, mengkehendaki agar kita pun hidup berbahagia. Itu sebabnya Alkitab menuliskan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita berbahagia dan apa yang harus kita lakukan agar berbahagia. Matius 5 ayat 10 ini bagian dari khotbah di bukit dengan judul perikop ucapan bahagia. Dan perkataan Yesus dalam nas kita pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Menyampaikan kepada kita bahwa penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Seorang tokoh pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin, mengatakan, di dunia ini tak ada satupun yang pasti kecuali kematian dan pajak. Mungkin bagi kita orang Kristen kita bisa menambahkan satu hal lagi, yaitu penganiayaan. Mereka yang mempertahankan standar kebenaran, keadilan, kesucian sesuai dengan firman Tuhan tentu dan pasti akan mengalami penolakan, mengalami pertentangan, dan itu datang bukan hanya dari luar diri gereja sendiri, tetapi itu ada berasal dari lingkungan sekitar kita yang mengaku dirinya adalah anggota gereja. Pada saat mengalami penderitaan, orang Kristen hendaknya bersukacita, karena mereka yang paling menderita akan diberikan berkat yang besar dari Allah, yaitu yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen diminta untuk senantiasa berkompromi dengan kehendak Allah, bukan kehendak dunia ini.
Karena dengan kita berkompromi dengan kehendak Allah, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengelakkan keadaan yang memalukan, bahkan kerugian. Harus selalu kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya di dunia ini. Tetapi ada berkat yang begitu besar yang akan kita terima ketika kita tetap bertahan di dalam penderitaan oleh karena kebenaran, yaitu kita menjadi pemilik kerajaan surga. Oleh itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena Tuhan telah memilih kita sebagai alat dalam rencananya dan sebagai pewaris kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan Allah Bapa kami, buat firman yang menyapa kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang yang paling berbahagia ketika kami mengalami penderitaan oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau akan semakin memberkati kehidupan kami, karena Engkaulah yang memakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau telah memberikan kepada kami janji-Mu bahwa kami akan menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, mampukan, kuatkan kami untuk melakukan kebenaran-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Amin.